Hari ini kita akan membahas tentang problematika dalam ilmu filsafat, yaitu yang pertama epistemologi, kedua aksiologi, dan ketiga ontologi. Lalu kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang siklus keilmuan dan juga cara membuat hipotesis. Sebelum kita masuk ke dalam tiga problematika dalam ilmu filsafat, lebih baik kita akan membahas sedikit tentang ilmu filsafat. Kebahasaan filsafat berasal dari kata Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya untuk memperoleh dan memilikinya. Penggunaan belajar filsafat adalah agar seseorang mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu wujud sekaligus memberikan konsep kebenaran terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran manusia akan bertindak bijaksana. Ya, jadi pastinya seorang filsuf atau seorang filsafat itu akan menjadi seorang yang sangat bijaksana. Saya tahu salah satunya di Indonesia, yaitu Rocky Gerung. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu epistemologi yang membahas tentang dua hal, yaitu hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Di hakikat pengetahuan itu dibagi lagi menjadi dua pandangan yang sesuai dengan teori. Yang pertama, teori realisme, dan yang kedua merupakan teori idealisme. Lalu yang sumber pengetahuan ada tiga pandangan. Yang pertama rasionalisme, dan yang kedua empirisme, yang ketiga kritisisme. Baik, sekarang kita ulang kembali ke hakikat pengetahuan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan dua teorinya. Yang realisme merupakan pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Dan yang kedua, idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, bayangkan konsep ideal dan dunia ide-ide. Lanjut ke dalam tiga pandangan dari sumber pengetahuan, yaitu rasionalisme yang mengatakan sumber pengetahuan berasal dari akal manusia itu sendiri. Lalu empirisme, sumber pengetahuan adalah indera manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kritisisme, pengetahuan manusia bersumber dari Tuhan. Problematika dari ilmu filsafat yang kedua adalah aksiologi yang mempunyai 6 pandangan berbeda, yaitu naturalisme, yang kedua hedonisme, yang ketiga vitalisme, yang keempat utilitarianisme, yang kelima idealisme, dan yang keenam teologis. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama naturalisme. Naturalisme mengukur baik buruknya sesuatu tergantung dari kesesuaian atau tidaknya suatu perbuatan dengan fitrah manusia. Dan yang kedua, hedonisme, ukuran baik buruknya itu dinilai dari sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kedamaian atau kenyamanan bagi manusia. Dan yang ketiga, vitalisme, ukurannya itu ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Dan yang keempat, utilitarianisme. Untuk utilitarianisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat untuk manusia. Dan yang kelima, idealisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya perbuatan dengan konsep ideal pikiran manusia. Yang dimaksudkan dengan undang-undang yang ada atau peraturan suatu budaya atau norma masyarakat yang berlaku itu termasuk dalam konsep ideal pikiran manusia. Dan yang terakhir adalah teologis, di mana konsep baik buruk itu ditentukan oleh ketentuan agama atau Tuhan yang berasal dari kitab suci. Problematika dari ilmu filsafat yang terakhir adalah ontologi, yang mengkaji hakikat segala sesuatu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, membahas tentang asal dari alam semesta. Yang kedua, membahas tentang bagaimana alam ini berproses, yang akan dilihat dengan 4 teori berbeda. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu melihat asal alam semesta, unsur dari asal alam semesta. Yang pertama, monisme, yaitu asal alam terdiri dari satu unsur, mono. Yang kedua, dualisme, asal alam terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan roh. Dan yang ketiga, pluralisme, alam semesta terdiri dari 4 unsur, yaitu air, angin, api, dan tanah. Yang kedua, bagaimana alam berproses yang dilihat dari 4 teori,
Saya akan sebutkan teori pertama, yaitu mekanisme segala sesuatu itu berproses secara mekanik, jadi seperti mesin atau berkesinambungan. Dan yang kedua, teleologi, yang menyatakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berproses menuju Tuhan, seperti manusia dari tahun ke tahun semakin tua dan akhirnya menuju Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu determinisme, kejadian di alam berproses melalui suatu ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan, seperti hidup mati, jodoh, dan lain-lain sebagainya. Terakhir adalah indeterminisme, yang segala sesuatu kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa ada ketentuan atau dari kekuatan Tuhan. Ketiga dari problematika filsafat, kita akan lanjut ke dalam siklus keilmuan. Sebelum kita masuk ke siklusnya, ada baiknya kita mengkaji sedikit tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan metode yang menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis dan juga rasional mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, satu, dan memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Yang terakhir kita masuk ke materi, yaitu cara membuat hipotesis. Sebelum kita masuk ke caranya, ada baiknya kita mengetahui apa itu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih diragukan. Seperti misalnya kita sedang menonton film dan kita menerka adegan terakhir atau akhir dari film tersebut bagaimana, sad ending, bad ending, atau happy ending. Lalu kita bahas sedikit tentang jenis-jenis hipotesis, yang ada 3 jenis, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Lalu masuk ke ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri dari hipotesis yang baik menurut Muhammad Nazir, yang pertama harus menyatakan hubungan, yang kedua harus sesuai dengan fakta, yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu dan ilmu yang baru. Jadi berhubungan dengan ilmunya harus selalu yang terupdate. Yang keempat dapat diuji, dan yang kelima sederhana, lalu yang keenam bisa menerangkan dari fakta tersebut. Jadi dari ciri-ciri yang disebutkan tadi berarti hipotesis walaupun hanya terkaan semata, kita harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, dan terkaan itu harus memiliki dasar agar terkaan kita itu kuat dan kokoh. Setelah kita mengetahui sedikit dasar-dasar dari hipotesis tadi, kita akan merumuskan hipotesis atau membuat hipotesis menggunakan 3 hal, yaitu teori sebagai acuan dasar dari perumusan hipotesis, dan fakta ilmiah sebagai acuan yang kedua, dan yang ketiga sumber lain sebagai acuan perumusan hipotesis. Terima kasih sudah menonton, silahkan klik like dan subscribe guys.